Selamat jumpa kembali para saudara. Kita memulai lagi pelajaran kita di semester ini. Mata kuliah kita adalah sejarah gereja di Indonesia. Tentu tekanannya ialah gereja kita, Katolik. Maka untuk itu, mari kita mulai dengan doa pembuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah namamu yang telah menyatakan kepada kami ciptaanmu manusia yang baik adanya, kehendakmu yang baik untuk menyelamatkan kami. Dari antara umatmu ya Bapa, Engkau pilih orang-orang untuk menjadi pelayanmu lewat pelayanan imamat. Maka bersama para saudara kami ini, kami hendak memohon kepadamu dengan rendah hati, agar Engkau menyertai kami lagi dalam perkuliahan kami, dalam pelajaran dan semua usaha kami untuk membenahi diri, agar sungguh layak menjadi pekerja di kebun anggur-Mu. Berilah kami sukacita ya Bapa, terutama di masa-masa sulit. Semoga melalui kami, sukacitamu juga sampai kepada semua orang lewat tanggung jawab kami untuk menggunakan waktu yang amat berharga ini untuk belajar dan menggali apa saja yang Engkau kehendaki kami miliki lewat perkuliahan ini. Semoga dalam semester ini pun kami mampu memuliakan Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, jadi karena situasi COVID-19 ini, kita belum punya izin untuk mengadakan perkuliahan tatap muka. Tetapi tidak mengapa. Maka sebagai pembukaan kuliah perdana ini, saya menyiapkan video ini bagi kita semua. Nanti setelah kita tentukan tugas-tugas kita, maka kita akan mempresentasikannya lewat perkuliahan daring, lewat Zoom. Maka seperti biasa saya tawarkan kepada kita juga untuk tahun ini, untuk tingkat ini, untuk bersama-sama kita bekerja menggali sejarah gereja di Indonesia itu sendiri, kita sendiri yang bekerja begitu. Maka kepada kita akan diserahkan tema-tema untuk dielaborasi selama semester ini. Kita berapa orang, saya pun belum tahu. Nanti tema-tema yang ada mohon dibagikan kepada masing-masing orang, kemudian dielaborasi dengan mengolahnya. Tentu saja bukan hanya menulis ala kadarnya. Mudah-mudahan mentalitas seperti ini tidak kita miliki sebagai kandidat imam, ya. Mari kita berusaha semaksimal mungkin demi kemuliaan Tuhan dan agar kita dengan bekal yang ada sungguh layak menuntun umat kita menuju kepada kebahagiaan dan menghantarkannya kepada iman yang mendalam. Ya, ini ya. Tema-tema yang akan dielaborasi. Yang pertama, kekristenan masuk ke Indonesia, daerah Maluku dan sekitarnya. Jadi ini mohon supaya ini dibagikan kepada kita berurutan, dan juga urutan tema ini menjadi urutan presentasi, gitu ya. Maka nanti sistemnya setiap mahasiswa mendapat giliran waktu satu les untuk satu orang. Jadi
disiapkan sedemikian, presentasi cukup sekitar maksimal 20 menit, gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, tanggapan, ya. Dan di sini diharapkan supaya masing-masing kita aktif. Oke. Lalu yang kedua, misi gereja ke Timor. Ketiga, gereja pada zaman VOC atau zaman Belanda. Yang keempat, gereja dan Serikat Yesus di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, dulu ini Indonesia menjadi satu kevikariatan di Batavia yang mencakup wilayahnya seluruh Hindia Belanda, ya. Lalu yang kelima, gereja memasuki daerah Papua. Keenam, kekristenan di Sulawesi. Yang ketujuh, kekristenan di Kalimantan. 8. Kekristenan di Pulau Jawa. 9. Kekristenan di Pulau Sumatera. Sumatera mencakup semua Sumatera. Lalu yang ke-10, institusionalisasi mencakup MAWI atau KWI, dari MAWI sehingga menjadi KWI hingga saat ini, juga berdirinya PGI, gitu ya. Lalu keuskupan-keuskupan mulai 1924, fungsi, peran dan perannya, hingga berdirinya hierarki gereja di Indonesia, macam-macam, itulah ya. Ini kira-kira cakupan-cakupan apa ini ya. MAWI KWI ini coba diterangkan mulai dari ini ya, 1924 sehingga sampai sekarang KWI. Juga kita bekerja sama dengan PGI, juga mereka mulai dengan DGI, macam-macam nama yang berkembang. Lalu gereja pada zaman kemerdekaan ke-11. Tema yang ke-12, gereja-gereja Kristen, munculnya denominasi di Indonesia. Ini penting karena kita plurikomunitas di Indonesia dan juga banyak denominasi-denominasi yang muncul. Kiranya secara garis besar perlu juga kita ketahui karena sebagai tenaga pastoral kita akan berhadapan dengan semua denominasi ini, kerjasama kita sebagai Kristen. Yang ke-13, gereja dan Islam. Ke-14, ordo dan kongregasi religius di Indonesia sejak tahun 1500-an hingga 1900. Yang ke-15, gereja bersaksi. Itu isinya ya karya-karya gereja, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial karitatif, bidang politik, dan segala macam perlu dirangkumkan di dalamnya. Kemudian yang ke-16, isu-isu sara dan politis yang mengatasnamakan agama sejak 1500-an hingga saat ini. Yang ke-17, tokoh-tokoh penting dalam sejarah gereja di Sumatera. Ini lebih di Sumatera ini, tokoh-tokoh penting ada sejumlah, ya. Ini juga akan sangat membantu kita karena kita akan bekerja di Sumatera ini. Lalu yang ke-18, sejarah ke-6 keuskupan di Sumatera sejak awal hingga saat ini. Sekurang-kurangnya ya garis-garis besarnya lah ya. Tidak perlu mencakup semua detail-detail, nggak mungkin. Nah jadi demikian tema-tema tolong dibagikan di antara semua para mahasiswa. Saya sendiri belum tahu berapa jumlah kita. Kalau lebih 18 bisa nanti kita tambahin lagi tema-tema yang lain. Kepustakaan saya tawarkan ini Yancy Harari Tonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. Ini agak warna biru bukunya, agak tebal, bisa dicari di mana-mana. Saya kira ada juga di perpustakaan kita. Lalu orang yang sama, Yancy Harari Tonang dan Karel Stenbrink, A History of Christianity in Indonesia. Ini bisa di-download langsung dari internet gratis. Kemudian J. Bank, Orang Katolik dalam Revolusi. Di sini dilihat ya. Lalu Hubulars, Indonesianisasi, seorang Kapusin ya. Dari Gereja Katolik di Indonesia menjadi Gereja Katolik Indonesia. Kemudian
van den Ende, Ragi Carita, Sejarah Gereja di Indonesia. Dia yang lain juga, buku yang lain, Ragi Carita, ya, Sejarah Gereja di Indonesia, volume kedua. Lalu ini penting juga untuk awal-awal sejarah kita, GYCL, Logo Tua, Sejarah Awal Barus. Okay. Lalu yang ini, L'Affaire Sedrach, Amnesia di Christianisation of Java. Okay. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau sejauh ada bisa kita baca ya. Kemudian Hasto Rosarianto, okay. Gereja Katolik Indonesia bercermin pada wajah-wajah keuskupan. Lalu ini ada Adolf Huyken, Be My Witness to the End of the Earth, the Catholic Church in Indonesia before the 19th century. Okay. Lalu ada A. Mersman, The Franciscans in Indonesia Archipelago. Okay. Lalu ada S.H. Mouffet, A History of Christianity in Asia. Okay. Kemudian ada juga Karl Stenbrink, Orang-orang Katolik di Indonesia, 2 jilid. Ini saya lihat sudah ada di perpustakaan kita masing-masing. Okay. Lalu juga ini 6 jilid buku sejarah Gereja Katolik Indonesia dari Dokpen KWI. Sudah buku tua, tetapi saya kira itu masih sumber yang tersedia untuk sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Jadi demikianlah tema-tema yang saya bagikan. Perlu diingat, sekali lagi, saya rancang begini, karena toh harus tugas juga ada, maka presentasi itu menjadi langsung UTS, lalu nanti papernya itu menjadi tugas. Begitu ya. Nah, lalu UAS nanti bagaimana? Ini kan nanti kita lihat, saya kira kita lihat lah ya, saya kira akan ada juga UAS gitu ya. Tetapi masih bisa terus nanti dipertimbangkan juga dengan kesibukan-kesibukan kalian. Yang penting ialah keseriusan kalian yang maksimal, yang dimaksudkan. Begitu ya. Ini tetap bisa nanti dikirimkan ke email kalian atau ke mana saja ya. Nah, kalau ada yang nanti perlu ditanyakan, konsultasi berikut, boleh dihubungi saya dengan email ya. Ini dan juga nanti presentasi dan paper akhir yang sudah dielaborasi dikirimkan juga ke email ini, atau juga ke WA saya bisa nanti. Okay. Ini saya kira ya. Jadi baik, demikian, selamat dan selamat bekerja. Terima kasih. Jadi untuk kuliah kali ini tidak terlalu panjang. Demikian dulu. Selamat bekerja. Mari kita tutup pertemuan ini, perkuliahan ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu. Kami telah menerima tugas dan tanggung jawab kami untuk sepanjang semester ini. Kembali kami seraya bersyukur mohon berkat-Mu bagi kami semua, agar Roh-Mu menyemangati kami untuk membuat yang terbaik. Topang kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami selalu mampu bersuka cita, sehingga kapan dan dimanapun kami menjadi saluran rahmat lewat sukacita kami, lewat semangat kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.